Selamat pagi teman-teman kelas 10. Kita berjumpa lagi dalam PJJ Kimia pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Harapan saya kalian tetap semangat dan sehat dimanapun kalian berada. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tata nama senyawa kimia, hukum dasar kimia, persamaan reaksi, dan konsep mol. Pada pagi hari ini, kita akan fokus pada rumus kimia dan tata nama senyawa. Ada beberapa aturan di dalam memberi nama suatu senyawa. Aturan yang pertama, tata nama senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam. Logam di sini adalah logam alkali, alkali tanah, dan golongan 3A. Biner itu artinya dua unsur. Maka tata namanya adalah menyebutkan nama logam diikuti nama non-logam yang diberi akhiran ida. Sebagai contoh NaCl, maka kita beri nama dengan natrium klorida. CaCl2, kalsium klorida. AlF3 terdiri atas Al dan F, maka kita beri nama aluminium fluorida. 4. BaI2 kita beri nama dengan barium yodida. 5. Kf terdiri atas kalium dan fluor, maka kita beri nama dengan kalium fluorida. 6. MgCl2 tersusun atas Mg dan Cl, maka kita beri nama dengan magnesium klorida. Demikian juga untuk SrI2, kita beri nama dengan strontium yodida. Aturan yang kedua, tata nama senyawa biner non-logam dengan non-logam atau sesama non-logam. Aturannya menyebutkan nama-nama non-logam yang diawali dengan menyebutkan jumlah unsurnya. Kalau jumlah unsurnya 1, kita awali dengan mono. Kalau jumlah unsur atau jumlah atomnya 2, kita awali dengan di. Kalau jumlah unsur atau atomnya 3, kita awali dengan tri, dan seterusnya. Sebagai contoh, CO2 terdiri atas C dan O sebanyak 2. Maka kita beri nama dengan karbon dioksida. Contoh yang kedua, N2O4. Karena N-nya sebanyak 2, kita awali dengan di, dan O-nya sebanyak 4, kita awali dengan tetra. Maka namanya menjadi dinitrogen tetraoksida. Pada contoh yang ketiga, PCl3. P-nya fosfor, Cl-nya sebanyak 3, maka kita beri nama dengan fosfor triklorida. Contoh yang keempat, CF2Cl2. F-nya sebanyak 2, maka kita beri awalan di. Cl-nya sebanyak 2, kita beri awalan di. Maka kita berikan nama karbon difluorodiklorida. Ini kita kenal dengan CFC. Kemudian SO3, karena O-nya sebanyak 3, maka kita beri nama dengan sulfur trioksida. Sedangkan pada contoh yang ke-6, N2O5. Karena N-nya sebanyak 2, kita beri awalan di. Sedangkan O-nya sebanyak 5, kita beri awalan penta. Maka nama senyawa ini menjadi dinitrogen pentaoksid.
oksida. Aturan yang ketiga adalah ion poliatom. Ini artinya terdiri dari lebih satu atom. Nah, jika nanti menemukan NH4, maka kita ganti namanya dengan amonium. Jika menemukan OH, kita ganti dengan hidroksida. Jika kita menemukan CN, diganti dengan sianida. Demikian sesuai dengan yang ada di tabel ini. Beberapa contoh penamaan senyawa poliatom. Di sini ada 12 contoh penamaan yang kita bahas beberapa saja. 1. Na2SO4. Nah, SO4-nya saya berikan warna biru, ini artinya nanti diganti dengan kata sulfat. Maka namanya menjadi natrium sulfat. KMNO4. MNO4-nya kita ganti dengan permanganat. Maka namanya menjadi kalium permanganat. Ini kita kenal dengan nama PK. Kalau kalian pernah sakit cacar, kalian mandi dengan menggunakan serbuk yang berwarna ungu, nah itu adalah senyawa dari kalium permanganat. Contoh yang ketiga, CaSO4. Ca itu kalsium, SO4-nya sulfat. Maka namanya menjadi kalsium sulfat. Pada contoh terakhir, nomor 12, ini ada NH4Br. NH4-nya kita ganti dengan amonium, sehingga namanya menjadi amonium bromida. Tata nama senyawa yang keempat adalah senyawa basa. Ciri khas dari suatu senyawa basa itu ada OH. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, sifat dari senyawa basa itu memberikan rasa pahit. Kalian bisa memberikan contoh sendiri bahan-bahan yang memiliki rasa pahit yang ada di sekitar kalian. Nah, untuk memberi nama senyawa basa, yaitu dengan menyebutkan nama unsur logam, diikuti dengan kata hidroksida sebagai pengganti OH. Jadi OH-nya ini kita gantikan dengan hidroksida. Sebagai contoh nih, NaOH. Na-nya adalah natrium, OH-nya kita ganti dengan hidroksida. Maka menjadi natrium hidroksida. Ini sebagai bahan dasar untuk membuat sabun ataupun deterjen. MgOH 2 kali. Mg-nya adalah magnesium, OH-nya kita ganti dengan hidroksida. Maka menjadi magnesium hidroksida. Ini biasanya dipakai untuk obat MAH. 3. Aluminium hidroksida. Di sini dengan ada rumus AlOH 3 kali. 4. KOH. Kita beri nama kalium hidroksida. Sedangkan yang kelima, CaOH 2 kali. Di sini kita beri nama dengan kalsium hidroksida. Tata nama senyawa yang kelima adalah tata nama senyawa asam atau istilahnya mengandung ion H+. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, senyawa asam itu memberikan rasa masam. Nah, kalian bisa mencari beberapa contoh bahan yang ada di sekitar kalian yang memberikan rasa masam. Nah, penamaan diawali dengan kata asam sebagai pengganti ion H+, yang kemudian diikuti nama anionnya. Sebagai contoh, HCl. H-nya adalah asam, Cl-nya klorida, asam klorida. Tubuh kita, terutama di dalam lambung, itu juga memproduksi asam klorida ini. 2. H2SO4. Kita tahu hanya diganti dengan kata asam,
SO4-nya kita lihat pada tabel poliatom tadi, namanya adalah sulfat. Maka namanya menjadi asam sulfat. Ini dipakai di dalam aki kendaraan. 3. HNO3. H-nya adalah asam, NO3-nya kita lihat di dalam tabel poliatom tadi, namanya adalah nitrat. Maka namanya menjadi asam nitrat. 4. HBr, asam bromida. 5. H3PO4, hanya adalah asam, PO4-nya itu fosfat, maka namanya adalah asam fosfat. 6. HClO3, hanya asam, ClO3-nya kita lihat dari tabel poliatom tadi, klorat. Maka namanya menjadi asam klorat. Yang ketujuh, H2Cr2O4. Ini hanya adalah asam, Cr2O4 itu dikromat. Maka namanya menjadi asam dikromat. Contoh yang terakhir, HCH3COO. Hanya kita ganti dengan asam, CH3COO kita ganti dengan asetat, sehingga namanya menjadi asam asetat. Ini kalau dalam kehidupan kita kenal dengan sebutan cuka. Penjelasan saya tentang bagaimana caranya memberi nama suatu senyawa. Untuk selanjutnya, silahkan kalian latihan, mengerjakan soal, kemudian dikumpulkan melalui GC. Apabila ada hal yang belum jelas, kalian bisa tanya langsung ke saya atau melalui grup kelas yang ada. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.